Selamat pagi adik-adik semua, shalom. Apa kabar kakak harap kalian semua dalam keadaan baik, sukacita dan selalu sehat. Nah, hari ini kita akan kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita menekan firman Tuhan. Karena sudah seminggu ini kita sudah disertai, kita sudah dibimbing oleh Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan berdoa. Adik-adik tutup mata, lipat tangan semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau siapkan buat kami. Kami bersyukur Tuhan jika sembari kami akan memuji Tuhan, Kau akan menyembah Engkau Tuhan, dan akan melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tanam hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Sembari kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kami mohon Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada dalam ucap syukur, haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian, Kau sangat ku cinta. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkaulah kehidupan kami Tuhan, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah Juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu, megerusah rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu, megerusah rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Jadi kita belajar menyembah Tuhan sejak kecil, dan kita belajar bersyukur sama Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita menyembah Tuhan bareng-bareng, kita memuliakan Tuhan bareng-bareng. Kakak rindu adik-adik menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi, supaya nama Tuhan yang dimuliakan.
Yesus, biar kami akan memuji Tuhan, biarlah kami bersukacita demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Jadi kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini yang Kau masih berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau, memuji melihatkan Engkau. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat yang daripada Engkau, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa Tuhan turun atas kami, membaharui setiap hati kami melalui firman-Mu, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik adik-adik semuanya, pada pagi hari ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan kuasa Tuhanku yang ajaib, yang diambil di Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Ayat 21 dikatakan, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?"
engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka membincangkannya, katanya, apa itu? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Nah, kalau kita berbicara tentang kuasa Tuhan, tentu tidak ada satupun yang menyamakan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhanlah yang paling berkuasa di dalam dunia ini. Apapun yang terjadi, jika itu izin dari kuasa dari Tuhan, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Nah, itu adik-adik perlu ketahui bahwa kuasa Tuhan kita itu kuasa yang ajaib. Terus, apa sih kuasa Tuhan yang ajaib yang dia lakukan? Kalau dari bacaan kita tadi, adik-adik, ada beberapa hal yang kita bisa lihat kuasa Tuhan apa yang Tuhan lakukan. Yang pertama, kuasa Tuhan yang dilakukan yaitu Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Di ayat yang ke-22 dikatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Nah, pada saat itu adik-adik ketika Yesus berada di Kapernaum, dan pada hari itu adalah hari Sabat, mana hari orang berhenti dan waktunya untuk beribadah. Nah, ketika Yesus berada di rumah ibadah, Yesus melakukan suatu yang namanya mengajar, di mana dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam pengajarannya ini, dalam menyampaikan firman Tuhan, tentu kuasa dari firman Tuhan itu nyata. Karena dia bukan saja mengajar seperti ahli-ahli Taurat, dikatakan seperti ahli-ahli Taurat. Karena kalau ahli-ahli Taurat mengajar dengan hikmat dan kekuatannya sendiri, tetapi Yesus mengajar dengan kuasanya. Sehingga kenapa semua orang yang mendengar pengajaran Yesus itu sangat takjub. Yang takjub artinya kaget seperti itu, melihat apa yang Yesus lakukan seperti itu. Karena kuasa Yesus itu sungguh luar biasa dalam pengajarannya. Jadi adik-adik, hal yang perlu kita pelajari bahwa ketika firman Tuhan disampaikan oleh siapapun yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan, adik-adik harus percaya bahwa ada kuasa yang besar yang nyata ketika kita mau menghidupi firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itu besar kuasa Tuhan itu terjadi. Nah, firman Tuhan ketika kita mengaminkan dan menghidupkannya dalam kehidupan kita, adik-adik, maka kuasa yang kita percaya itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua yang Yesus lakukan yang sangat ajaib yaitu Yesus menghardik kuasa jahat. Di ayat yang ke-25 dan 26 dikatakan, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diamlah, keluar daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Nah, pada saat itu ketika di rumah ibadah ada seseorang yang lagi kemasukan roh jahat, artinya kerasukan setan seperti itu. Sehingga dia berteriak-teriak seperti itu. Tapi roh jahat ini berkata kepada Yesus, dia tahu siapa Yesus. Tetapi Yesus berkata, keluarlah kau. Sehingga akhirnya roh jahat itu pun kalah dengan kuasa Tuhan ketika dia berkata, keluarlah. Karena ketika Yesus mengajar, bahkan dia berada di suatu rumah ibadah, maka kuasa Tuhan itu melebihi dari kuasa-kuasa yang lain, adik-adik. Jadi ketika kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang kita percaya itu sangat besar, maka apapun yang ada di dunia ini tidak ada satupun yang dapat mengalahkan. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, bahkan takut dengan kuasa-kuasa yang di luar, kuasa setan apapun itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu lebih berkuasa mengalahkan dari segala kuasa-kuasa yang jahat. Karena kalau kita percaya dalam Tuhan, Tuhan ada dalam hati kita,
bahkan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang menolong kita dalam keadaan apapun. Jadi dua hal itu yang kita perlu pelajari pada pagi hari ini adik-adik, bahwa kuasa Tuhan melebihi dari kuasa-kuasa yang lainnya, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi kuasa setan apapun, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Nah itu, mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh dikuatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini membawa kami semakin mengenal bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada satupun kuasa yang lain yang mengalahkan kuasa Allah kami yang ada di dalam dunia ini, karena kami percaya kuasa Tuhanlah yang lebih besar dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya perlindungan dari Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.